Crazy in Love, chapter 23, ciuman pertama. Pagi ini di sekolah mendadak gempar, terkhusus bisik-bisik di antara murid sekolah SMAN 09. Apa yang diperguncingkan? Sebuah postingan di laman media sosial telah bikin gaduh. Ya, semalam Santi menggunakan akun baru demi kegemparan pagi ini. Ini Kabir pasti belum ngerti, ungkap Nanang. Masa iya dia belum buka HP? Timpal Ipul tidak sependapat. Mereka berdua sengaja tak langsung memasuki gerbang sekolah, memilih menunggu Kabir, sedangkan yang ditunggu belum menampakkan diri. Sebaliknya, Ima berlari mendatangi mereka. Gimana Kabir? Tanyanya begitu bergabung. Tahlah, aku baru pagi tadi buka HP, langsung dikagetkan sama itu postingan, ungkap Nanang. Iya sama, kayaknya itu akun baru deh, Ibu Ipul berpendapat. Kira-kira siapa ya? Sambung Ima. Siapa lagi? Jelas ini pasti si Santi, sakit hati lantaran cinta ditolak, kata Nanang. Lagi-lagi berpendapat, menuduh lebih tepatnya. Akhirnya ia yang mereka tunggu nampak turun dari angkot. Berjalan tenang, Kabir datangi mereka dengan muka gelisah terpasang. Cercaan pertanyaan seketika menghujani dirinya. Iya, aku sudah lihat, kata Kabir tetap tenang. Sudah tahu tapi setenang ini, ujar Ima melongo keheranan. Sudahlah, percuma, itu foto sudah kadung menyebar, tinggal nunggu dipanggil guru, kata Kabir lagi-lagi bersikap setengah acuh. Bahkan untuk mengakhiri pembicaraan tersebut, ia melangkah meninggalkan 3 orang temannya. Sungguh sikap Kabir yang demikian membuat mereka melongo. Dalam hitungan detik mereka mematung, hingga ia sang terduga melenggang cantik melewati mereka bertiga. Barulah ketiganya tersentak sadar. Berlarilah mereka menyusul Kabir. Kabir, itu siluman rubah datang, harus kita apakan? Berisik Nanang, tak tahan ingin melabrak santri. Biarkan saja, aku tangani sendiri, jawab Kabir, enggan melibatkan ketiga temannya pada kubangan masalah. Lain Ipul, lain Ima, wanita itu memilih jalur lain. Foto hasil screenshot ia kirim pada Mariska, melaporkan masalah yang tengah dihadapi Kabir. Sayang, kendati pesan itu terkirim, namun tanda-tanda dibaca belum nampak. Benar saja, seiring langkah kaki berjalan menuju kelasnya, tak sedikit pandangan penuh gosip menatap Kabir. Bahkan kasak-kusuk di belakang samar terdengar. Namun Kabir menganggap itu hanyalah angin lalu. Janganlah didiamkan, kata Nanang berucap sembari meletakkan tas. Kabir menoleh, akan tetapi belum juga ia buka mulut, pengumuman dari pengeras suara terdengar, dan nama Kabir disebut dalam pengumuman tersebut. Oh, mulut penggosip kian mendapati umpan segar saja. Tak sedikit teman sekelas yang telah berada di dalam kelas memutar kepala, menoleh pada Kabir. Sudah ditebak, umpat Kabir menghela nafas. Setelah berpamitan pada 2 temannya, Kabir lekas pergi. Tidak ada sapaan, juga senyum di sepanjang langkah kakinya berjalan menuju ruang guru. Bisik-bisik di belakang juga ia acuhkan begitu saja, memasang muka tebal juga telinga batu, seolah telah siap akan cercaan pertanyaan, juga teguran serta hukuman. Kabir berdiri tegak menghadap guru kesiswaan. Setengah tertunduk, ia menutup rapat mulutnya. Keheningan tercipta dalam beberapa saat lamanya sebelum pada akhirnya guru tersebut angkat bicara. Kabir, apa ini benar kamu? Kata guru tersebut menunjukkan sebuah foto postingan Kabir duduk berdua dengan Zahra di taman. Juga foto di mana Zahra nekat datang dan menyatakan perasaan di depan gerbang sekolah. Benar Pak,
Jawab Kabir singkat. Benar, serunya. Seakan menolak percaya, Kabir bertambah menundukkan pandangan. Selama ini kamu murid teladan, kebanggaan guru-guru, contoh bagi yang lain. Tutur guru tersebut terjeda. Maafkan saya Pak, sambung Kabir. Setengah tersandar ke kursi, guru tersebut melanjutkan perkataannya yang tadi terjeda. Urusan di luar sekolah sebenarnya tidak menjadi tanggung jawab pihak sekolah lagi. Tetapi berbeda cerita jika masih memakai seragam sekolah. Tetap nama baik sekolah harus dijaga. Dan kamu sebagai murid teladan telah gagal dalam hal itu. Sungguh Bapak sangat kecewa. Maaf Pak, saya salah, kata Kabir menyahut. Dan meski kamu termasuk murid teladan, pihak sekolah tidak bisa lepas tangan. Hukuman harus diberikan sebagai contoh bagi yang lain supaya tidak mengikuti jejak yang sama. Kami sebagai guru memahami jiwa muda kalian. Kami tidak melarang sepenuhnya kesenangan kalian, tetapi sikap harus dijaga. Paling tidak pulanglah dulu, ganti baju dan pamit pada orang tua kalian, kata guru tersebut melanjutkan. Zaman sekarang penyebaran informasi begitu cepat. Sekali mengklik, informasi tersebar luas. Mungkin tidak adil bagi kamu langsung memanggil tanpa mencari tahu siapa memposting tersebut. Namun yang kita dahulukan di sini tak lain adalah nama baik sekolah. Imbuhnya, ya sudah bisa dibaca kemana arah perkataan itu akan berlabuh pada kesimpulan. Dan benar saja sebuah hukuman didapat oleh Kabir. Surat pemberitahuan juga akan diberikan pada orang tua Kabir. Itu sungguh mengganggu pikiran Kabir. Ia tidak ingin menyakiti hati ibunya, juga merasa malu akan tindakannya tersebut. Masih di ruang guru, Kabir tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran. Ia diberi tugas merangkum dan rangkuman tersebut harus diselesaikan di depan guru BP. Kayaknya Kabir kena hukuman, bisik Ipul begitu mereka keluar meninggalkan ruang kelas di waktu istirahat. Beneran itu? Ima cukup kaget dan lagi-lagi bergeser memisahkan diri. Untuk kedua kalinya ia mengirim pesan pada Mariska menyampaikan laporan tersebut. Di sekolah lain waktu istirahat akhirnya tiba, tetapi bukan berarti mereka memiliki kesempatan memegang ponsel atau sejenisnya. Semua benda elektronik masih terkurung di loker. Ketiganya nampak riang berjalan menuju kantin sekolah, termasuk juga kelompok Raihan. Mendapati Zahra terlihat sangat lengket seolah tidak terjadi apa-apa. Sontak Raihan teringat akan pengakuan Mariska semalam. Aku dikadalin sama itu anak, umpat Raihan. Ia yang tak menaruh sentimen lagi dalam sekejap langsung terbakar emosi. Untuk sementara waktu Raihan bersabar. Setidaknya itu hingga sore nanti sampai waktu pulang. Bel berbunyi. Akhirnya selesai juga sekolah sore itu. Tak sabaran Mariska mengambil ponsel begitu loker dibuka. Sembari berjalan meninggalkan kelas, ia membuka ponsel. Satu persatu notis diperiksa. Juga akun yang dimiliki bergantian ia cek. Oh, sungguh bola mata Mariska dikagetkan oleh dua pesan dari Ima. Penasaran, jemari Mariska tak sabar membuka pesan tersebut. Dan apa yang terjadi? Mulutnya menganga, mukanya pucat membaca pesan tersebut. Zahra serta Hana seketika berpaling. Itu karena mendadak langkah Mariska terhenti. Kenapa kamu? Tegur Hana. Mariska tersentak. Cepat-cepat ia mengganti layar ponsel, lalu menyahut. Nada suaranya terdengar gugup dan itu dirasakan oleh Zahra serta Hana. Hana hendak melempar tanya lagi, sayang terpotong oleh dering ponsel. Rupanya panggilan masuk diterima oleh Mariska. Oh, seakan mendapatkan shock terapi. Untuk kedua kalinya jantungnya dikejutkan.
Iya, Mariska mengangkat itu panggilan yang datangnya dari Raihan sembari bergeser memisahkan diri. Maksudnya membuat jarak. Cepat temui aku di gedung olahraga 1, kata Raihan memberi perintah. Untuk apa? Balas Mariska bertanya dengan suara rendah. Buruan datang atau aku seret kamu, sahut Raihan tak menggubris pertanyaan tersebut. Selepas memberi perintah sepihak, panggilan malah terputus begitu saja. Mariska menghela nafas, kedua pundaknya melorot lesu. Dengan suara malas, ia menyuruh Zahra serta Hana pulang lebih dulu. Emang kamu masih ada kegiatan? Cercah Hana. Tidak juga. Mau nunggu aku boleh, pulang duluan juga gak masalah, kata Mariska menimpali. Selebihnya tak menunggu Hana ataupun Zahra menyahut. Ia dengan setengah berlari kembali ke sekolah menuju gedung olahraga yang berada di lantai 1. Di sana Raihan seorang diri bersandar ke tembok di dekat pintu masuk menunggu kedatangan Mariska. Saat terdengar langkah kaki kian mendekat, tubuhnya tegak, kemudian mengintip dari sudut jendela memastikan saja. Sambil menyeringai puas, Raihan bergeser ke samping pintu. Bersembunyi ia di sana. Sepi, gumam batin Mariska begitu memasuki ruang olahraga. Diliriknya tiap sudut aula, mulai dari lapangan bulu tangkis, lalu bergeser ke lapangan indoor serbaguna, futsal serta basket berada di ruang terpisah. Raihan tak langsung keluar dari tempat persembunyian. Ia pandangi Mariska dari belakang hingga puas hatinya. Aku pikir gak kesini, hardik Raihan. Berjalan ia di belakang dengan melipat kedua tangan. Mariska memutar tubuh. Dipandanginya Raihan sekilas saja, sedangkan mulut rapat bungkap. Berikutnya ia memalingkan muka acuh, enggan berbicara pada orang yang tak penting. Ada apa? Ucapnya, suara setengah datar terdengar. Tidak ada kata terlontar dari mulut Raihan. Dengan langkah tenang, ia mendatangi Mariska yang terkunci di tempatnya berdiri. Semalam kamu bilang bertengkar sama Zahra, tapi hari ini nempel kayak anak ayam, cerca Raihan mencibir. Dalam hati Mariska mengumpat kesal. Sungguh bukan hanya mulut Raihan yang tajam, pikirannya juga lancip, sulit diakali. Sudah baikan, kata Mariska singkat juga datar. Oh ya, gimana jika aku gak percaya, sahut Raihan sembari menyeringai. Mariska membalas perkataan Raihan. Itu terserah kamu, bukan urusanku, ucapnya lugas. Lalu belagak acuh Mariska melangkah, berniat meninggalkan ruangan tersebut. Sayang, baru selangkah kaki berjalan, lengannya disambar oleh Raihan. Mau kemana kamu? Katakan yang sebenarnya. Kemana kamu ajak Zahra pulang sekolah kemarin? Cerca Raihan tidak menyerah. Mariska tak menyahut. Juga untuk apa menyahut? Mulutnya sungguh rapat terkunci. Alih-alih meloloskan diri, ia berusaha melepas cengkeraman Raihan. Katakan dulu, kata Raihan menekan intonasi, sementara bola mata tajam memandangi Mariska. Kakak, lepas sakit, seru Mariska, setengah memohon juga merengek. Sayang, rengekan itu sama sekali tak berpengaruh. Perasaan Raihan lebih keras dari batu. Apa kamu jadikan Zahra sama Hana dayangmu, pacaran sama si Kabir itu? Gak malukah pacaran bawa-bawa teman? Kata Raihan langsung menuduh. Mariska yang tadinya gigih berusaha melepaskan diri, seketika terdiam. Sangkaan itu jelas keliru, akan tetapi ia tak kuasa membantah, membersihkan dirinya dari predikat jelek yang telah kadung melekat. Oh, tak bisa mengelak ya? Heran aku, kenapa Zahra begitu membela dirimu, memujamu sebagai teman paling baik, padahal nyatanya tingkahmu tak sebaik itu. Soal akademik tertinggal, cibir Raihan. Masih dalam kebisuan, Mariska dengarkan cibiran itu walau dada terasa sakit. Nanar matanya menahan amarah. Kesedihan semu tercampur.
Sementara mulut Raihan kian runcing memojokkan Mariska, juga terang-terangan mencemooh. Personalku memang gak baik, tapi aku gak pernah mengganggu kamu. Lantas apa masalahnya kalau aku pacaran sama Kabir? Atau yang lain? Oh, apa sebenarnya kamu menaruh hati ke aku, terus cemburu? Ucap Mariska menahan air mata yang telah berada di ambang kelopak mata. Apa? Balasan berani Mariska sungguh membakar dada Raihan. Gelombang emosi meluap naik hingga ke ubun-ubun, membakar tubuh dan menyesakkan dada. Tanpa disadari, cengkraman tangannya kian kencang. Bahkan ringisan sakit dari mulut Mariska sudah tak terdengar lagi. Juga sadar atau tidak, ia tarik Mariska ke arahnya. Mulutmu, kata Raihan menekan intonasi suara, menatap tajam Mariska yang tak gentar nyalinya. Sama-sama beradu tatap, dua anak itu serempak mengatupkan gigi. Tidak ada perkataan terlontar sama sekali, namun bukan berarti aura ketegangan tak menyelimuti. Sebaliknya, ketegangan itu siap meledak. Kamu pikir cewek tak beradab sepertimu bakal memikat hatiku? Lewat saja tidak, hardik Raihan. Jika demikian, maka berhentilah, balas Mariska namun terpotong. Itu karena tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, kian mendekat pula. Spontan Raihan menyeret Mariska, lalu mendorong tubuh anak itu hingga membentur tembok. Bersembunyi mereka di balik pintu yang terbuka separuh. Mariska berniat menggunakan kesempatan itu meloloskan diri. Berjuang ia terlepas dari cengkeraman Raihan. Walau sepertinya sulit bisa meloloskan diri, tidak kehabisan akal. Lewat mulut Mariska hendak bersuara, namun dengan sigap tangan Raihan membungkam mulut itu. Mariska tak mau menyerah. Ia berusaha menarik tangan Raihan, dan saat tangan itu berhasil disingkirkan, lagi ia hendak berteriak. Lalu apa yang dilakukan Raihan menangani Mariska? Dalam sekejap mata, sebuah ciuman didaratkan Raihan ke bibir Mariska. Telak membungkam anak itu. Tidak hanya terbungkam, seketika Mariska terdiam, tak lagi memberontak, dan tak disadari seiring sentuhan yang dirasakan, kedua matanya perlahan terpejam. Walau bibir terbujur kaku, entah kenapa tiba-tiba mulut Mariska mengerang rendah. Oh, adegan di luar naskah. Dan apa yang terjadi berikutnya? Bak pancingan jumbu, rangan yang tak disengaja atau bahkan tak disadari mampu memantik hasrat. Bermula dari sentuhan ragu-ragu, seolah menemukan surga dunia pertamanya. Pagutan itu cepat berkembang, menghanyutkan akal. Kedua mata Mariska masih terpejam dalam kelinglungan. Rasa aneh menjalar sekujur tubuh, walau bibirnya kaku terdiam, menerima saja. Beruntunglah adegan itu tak berlanjut. Itu karena suara seseorang menutup pintu di ruang sebelah menyentak keduanya. Terlebih Raihan, seketika ia menarik diri, melepas sentuhan itu, walau masih tak terpuaskan. Sepintas Mariska menatap tak percaya Raihan. Gejolak emosi memenuhi raut wajahnya, meski tak ada amarah terlontar lewat mulut. Sebaliknya, ia dorong tubuh Raihan sebelum berlari keluar. Mariska, berucap batin Raihan melepas kepergian Mariska. Debaran dada masih kencang terasa kala Mariska berlari ke halaman sekolah, menerobos gerbang. Ia berpikir Zahra serta Hana telah pulang, namun kenyataannya tidak. Dua anak itu setia menunggu. Kok lama? Tegur Hana. Mariska tak menyahut, malah memalingkan muka. Tidak ingin ketegangan, mungkin rona di pipinya, atau mungkin bekas sentuhan bibir Raihan membekas dan dilihat oleh kedua temannya. Sorry, buruan pesan taksi, ucapnya setengah tertunduk. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Ditunggu ya episode selanjutnya.